bahwa ini Iya Pak. saya rekam ini Pak. Jadi nanti saya sounding juga ke mahasiswa biar bahwa ini kalau betul panjenengan juga melakukan ini terhadap mahasiswa saya, bahwa ini ada bukti, ada rekaman. Ya, nanti saya Iya. saya upload di YouTube ya. Sekarang Hmm, perkuliahan, ujian, supervisi, ujian tesis semua ada di YouTube, Pak. Jadi subhanallah ya. Jadi pandemik pun iya. itu ada Allah ciptakan itu ada sisi positif dan sisi negatifnya. Tergantung Iya. kita mau mengelolanya ya. Jadi mohon maaf sekali lagi ini mahasiswa ini akan berbeda Pak. Saya ketemu dengan begini ya Pak Asih dengan Pak Albert. Jadi ketemu langsung dengan melalui apa namanya Zoom ini Adi berbeda ya, kedekatan batin juga Betul. berbeda. Tapi sekali lagi saya atas nama lembaga, atas nama jurusan, kami juga mohon maaf Pak Albert, Pak Aziz. Jadi ini mungkin anak-anak ini saya tidak bisa langsung memenuhi panjenengan semua. Mungkin itu sementara dari saya pengantar. Monggo Pak Albert, Pak Aziz mungkin bisa memberikan pengantar untuk berikutnya. Iya Pak. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak Jamali. Kami juga melaporkan Pak dari Kebun Renteng Pak, bahwa kegiatan PKL mahasiswa magang itu di sini kemarin teman-teman waktu awal masuk ke sini dengan adanya pandemi ini kita juga khawatir Pak, Masya Allah. khawatir. Masya Allah. Iya, khawatir Pak. Akhirnya kami mensyaratkan kalau mahasiswa mau magang di tempat kami, pertama di awal pertama hari pertama masuk harus melakukan rapid Pak. Oh, rapid Sudah kan? dilakukan. Oh, Iya Pak. alhamdulillah. Tapi lolos semua kan? Non reaktif semua Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terus kami juga tidak menuntut adik-adik ini untuk masuk atau tatap muka langsung ke tempat kami Pak. Jadi kami juga bisa melakukan proses magang dengan cara daring juga sebetulnya Pak. Hmm. Jadi kami bisa melayani kalau memang teman-teman mahasiswa ini mau melakukan proses magang dengan cara daring. Cuman teman-teman ini lebih nyaman mungkin Pak kalau proses magang dilakukan secara Langsung. di lapangan gitu. Nggih, nggih. Cuman yang saya tekankan ke teman-teman semua, apalagi sekarang kan sudah musim hujan, Pak, kondisi badan harus benar-benar dijaga, jaga Betul. kesehatan. Kalau sudah nggak enak badan sedikit, ya silahkan izin gitu, Pak. Jadi kami tidak menuntut harus masuk setiap hari full gitu, enggak, Pak. Nggih. Kalau sudah merasa nggak enak badan, istirahat di rumah, gitu. 1 atau 2 hari kami mengizinkan, Pak. Nggih. Kemudian kalau untuk kegiatan belajar teman-teman di sini, Pak, kami bagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu fokus pada bidang produksi yang ada di pabrik, Pak. Hmm. Karet, Pak ya? Karet nggih? Khususnya di tempat ya produksi Hmm. karet, Pak. Karet nggih? Ya. Kemudian yang satu kelompok lagi 2 orang ada di kantor, Pak, kantor induk di administrasi, Pak. Di Kebun Nenteng juga kan, Pak ya? Di Kebun Renteng, Pak. Kebun Ya, Nenteng di juga. kantor induk. Nah, kebetulan yang ketika di kantor induk yang membina adalah Pak Ajis ini, Pak. Sama Pak Ajis ya proses pembelajaran ya diajari apa bagian SDM Pak, Oh gitu nggih. bagian SDM dari BPJS, perpajakan seperti itu Pak. Gitu nggih. Gitu Pak, teman-teman ya juga sudah mulai aktif. Terus kami juga mohon maaf ini Pak yang eh, bagian pabrik Pak, kepala pabriknya Pak Astekpol Pak, Pak Puryadi, Pak ya itu hari ini kebetulan cuti Pak. Gitu nggih. Nggih. Betul Jadi, napa-napa, Pak. Ketemu dengan Pak Alfi, lebih dengan Pak fokus Aziz sudah luar biasa saya. Nggih. ya. Jadi proses belajarnya teknis kami di lapangan seperti itu Pak. Jadi satu kelompok ini nanti di pabrik 1 bulan, di kantor Indo juga 1 bulan Pak. Nah bulan berikutnya tukar Pak, gantian yang di pabrik pindah ke kantor, Hanya yang hanya di karet saja, Pak nggih? Hanya di karet nggih? itu Pak, hanya di komunitas karet. Oh Jadi nggih, kami nggih. teman pembelajaran di karet Pak. Nggih. Nggih. Nah, ini sudah jalan bulan Desember ini bulan kedua ya.
bulan kedua, Ini bulan bulan ketiga kedua, Pak, ya bulan kedua. sampai nanti ya. Oke, Teknis kami di lapangan seperti itu Pak, yang bisa oke, kami laporkan Pak ke Bapak itu oke. semoga Baik, Bapak oke. ya, Terima kasih Pak Albert. Jadi memang ya Pak. ini saya kalau sekarang tadi harus rapid dan itu saya sangat setuju, Pak. Jadi kalau Iya Pak. mohon maaf adik-adik sekalian nanti ikuti petunjuk dari pembimbing lapang. Jadi Pak Albert, Pak Aziz nih harus harus diikuti. Jadi kalau kalian memang lagian kurang enak badan, batuk pilek, tidak boleh masuk dinas, tidak boleh. Kan gitu Pak, nggih? Nggih, Betul sekarang Pak, ini betul. nggih, harus jaga kesehatan masing-masing karena kita ini berkewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan bersama, Pak. Jadi tidak bisa mengatakan, saya penting sehat sendiri, saya penting selamat sendiri. Nggak boleh, Pak. Jadi kita harus sehat Iya, dan selamat bersama. Kata-kata bersama yang harus kita pikirkan, Pak. Nih saya iya Pak. memang saya sering setiap kali pertemuan, setiap ini saya menekankan ke adik-adik mahasiswa, tolong mahasiswa nih mohon maaf Pak ya. Nih adik-adik ya tolong ingat-ingat ya bahwa saya di kampus saya lihat mahasiswa itu mohon maaf itu ya. Perilakunya kurang Pak, kurang care Pak. Kalau umur-umur kita 35, 40 ke atas nih ketahanan tubuhnya berbeda dengan anak-anak yang masih 20 Pak. Beda. Ya, ya. Betul Kita Pak. akan beda. Jadi mohon maaf adik-adik ya, tolong selama magang ikuti petunjuk dari kantor. Harus patuh ya, harus patuh dan taat gitu ya. Karena itu aturan. Karena kalian selama di lokasi mau tidak mau harus ikuti. Karena itu norma-norma yang ada di sana. Tidak boleh bukan aturan sendiri. Pak, tolong berikan sanksi, tolong sampaikan ke saya nanti, Pak. Kalau memang anak-anak kurang patuh, kurang taat terhadap apa namanya masukan, pertimbangan dari kantor, dari jenengan semua, saya tolong kampus juga diberitahu. Ya, kami juga akan menegur keras kalau itu dilakukan. Karena sangat penting, Pak. Karena ini aja proses pembelajaran. Anak-anak itu ikut tahu, oh gimana sih kondisi kerja nyata, gitu Pak ya. Jadi selama tiga Betul Pak. bulan budaya kerja kan ada, kan gitu Pak ya. Ya, Tingkat kepatuhan, ketaatan pada pimpinan itu penting, penting sekali. Jadi ini pembelajaran budaya kerja, ya budaya ya, kerja. Ini kan masing-masing perusahaan kan sudah punya semacam nilai-nilai yang ditanamkan, apalagi di PTPN, iya. ya. Luar biasa. Kebetulan saya banyak teman-teman di PTN, Pak. Banyak. Di PG-PG banyak. Alhamdulillah sudah jadi adik semua. Kayak Pak Juli sekarang kembali apa kepala bagian produksi kalau tidak salah sekarang ya. Kalau tidak, Kalau bikin tanaman Pak, oh tanaman ya, ini fokus tanaman ke ya. tanaman. Ya, Kalau salah begitu ya. Jadi banyak teman-teman ya, jadi ADM di PG-PG banyak ya. Jadi iya Pak. teman-teman seangkatan saya banyak sekali di banyak PTPN. Jadi ini memang Iya, tolong adik-adik ya, jadi mahasiswa eh, eh, timba ilmu sebanyak-banyaknya, ya, banyak bertanya. Jadi kebiasaan saya di kuliah di kampus saya bilang banyak bertanya, ya, banyak berdiskusi, minta bimbingan sama beliau, ya, jangan diam, jangan diam. Rugi, ya Pak ya. Kalau 3 bulan Pak Sis, Pak Galbert, anak-anak diam kan rugi, rugi. Beda dengan magangnya anak SMA, ya, beda, ya, harus beda. Namanya sarjana kok, ya. Jadi tolong banyak berdiskusi, apa namanya, banyak bertanya, ya, banyak kerja. Nah, itu bedanya kalau Poltek, Pak. Banyak kerja, harus mau kerja, Pak. Mau belepotan enggak apa-apa, ya. Karena dari iya, situ kita sebagai seorang ini kan calon-calon pemimpin masa depan. Jadi ini kalau sudah betul Pak. tahu bahwa oh ini begitu beratnya kerja di pengolahan karet, ya, menjadi RSS kan gitu, Pak ya. Ya, jadi Iya, rubber sheet smokes. Jadi ini kan pekerjaan rumit gitu Pak ya. Nah, ini anak-anak bisa belajar, oh iya, ternyata karet itu lama. Walaupun RS itu sebenarnya baru barang setengah jadi. Ya, bangsa kita luar ada. biasa, kaya raya bangsa kita itu Pak. Kaya raya. Cuman sayangnya bangsa kita hanya baru buat RSS saja. Belum bisa, belum bisa. Belum boleh Aturan Pak. mengembangkan dalam bentuk produk-produk jadi yang bisa kita ekspor. Kita PTPN kalau tidak salah baru RSS Pak ya, baru SS saja. Ya, Itu pun katanya masih ya menurut diskusi saya dengan teman-teman itu katanya ya begitulah ya. Jadi produk kita masih relatif ya di pasar dunia relatif masih dilihat dengan sebelah mata ya. Padahal potensi alam kita luar biasa. Kita ini kaya raya.
Jember ini seharusnya rakyatnya juga makmur-makmur ya Pak ya. Seharusnya gitu kan, Iya, seharusnya. Tapi ya, ya begitulah ya. Jadi itu sekali lagi adik-adik ya mahasiswa ya, tolong kalian ikuti semua. Termasuk nanti anak-anak ini kan Pak Albert, Pak Asis, anak-anak ini nanti berkewajiban membuat laporan akhir. Laporan akhir, iya Pak. apa-apa yang tidak diperkenankan oleh perusahaan untuk diupload atau dibuka di dalam laporan, ikuti. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan melanggar, karena itu kode etik yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya, kecuali memang sudah tahu tertutup silakan. Tapi kalau dalam bentuk laporan akhir sesuatu yang tidak boleh dibuka jangan. Tapi yang boleh dibuka silahkan saja. Karena biasanya ada sesuatu yang dirahasiakan oleh perusahaan itu harus kita pegang harus ya. Karena kita tidak boleh melanggar, tidak boleh, tidak etis lah ya. Secara akademik juga tidak boleh Pak, tidak boleh. Kalau memang Iya itu Pak. harus ditutup, kita tutup. Makanya tidak jarang laporan-laporan itu kadang-kadang tulisannya di misalkan laporan keuangan perusahaan X. Nah, tidak disebutkan walaupun itu laporan keuangan perusahaan PTPN 12 rolah gitu ya umpamanya. Tapi tidak boleh disebutkan PTPN 12. Nah, boleh begitu di open tapi tidak menyebutkan nama sebenarnya. Itu secara kode etik akademik gitu ya. Jadi kita pun sama-sama saling menjaga. Mohon maaf Pak Albert, Pak Asis ya. Mohon bimbingannya untuk anak-anak ini semua. Jadi eh, apa namanya ya yang pasti anak-anak juga masih belajar, masih banyak kekurangan, masih banyak keterbatasan, walaupun sudah banyak mata kuliah yang diterima, minimal 144 SKS Pak. Wah, banyak anak-anak ini. Ya, jadi mata kuliah kalau di MID, insya Allah, saya kebetulan dari Sosek Pak. Saya dari Sosek. Saya Sosek Pertanian sini, UNED. Kalau Mas Julianto itu HPT, Ya. Pengendalian Hama Terpadu. Oh, Jadi beda prodi iya dengan iya. saya. Beliau pengendalian hama terpadu, saya di Soseknya. Makanya kalau saya bandingkan kurikulum di MID dengan Sosek jauh lebih lengkap anak-anak ini yang diterima. Jadi anak MID ini ya kalian sebenarnya kalau tidak pinter rugi, maka sering saya kompori begitu. Mohon maaf Pak Albert. Kalau kalian Iya tidak iya. pinter rugi karena materi sudah dituangkan sebegitu banyak, tergantung di lapangan seperti sekarang, kalian tinggal tinggal mengoptimalkan gitu ya. Tinggal tinggal bagaimana implementasi. Memang tidak semua teori bisa diimplementasikan di lapangan. Pasti ada banyak keterbatasan gitu kan. Tetapi yang ilmu-ilmu praktis selama kalian di lapangan tolong timba ilmu itu kepada beliau-beliau ini ya. Makanya jangan malu-malu untuk bertanya, jangan takut, jangan malu. Kembangkan komunikasi yang baik ya tentunya dengan tata krama dan etika yang baik. Kan begitu ya Pak Albert ya, Pak Asis ya. Jadi ini mohon mohon ya. Jadi anak-anak sekalian tolong kalian tetap menjaga tata krama, etika demi nama baik kalian dan nama baik lembaga juga dan juga menjaga keharmonisan hubungan antar lembaga kita, Pak. Jadi kita PTPN. Saya sering komunikasi dengan Mas Jualianto. Sering. Mas bilang, Mas, piye anak-anakku tak tak kirim wes lah ngomong aja gampang itu ngono ta. Jadi saya sudah sering sebenarnya komunikasi dengan beliau. Cuman kali ini saya tidak sempat jadi penempatan di kebun Denteng, masya Allah. Ah, cuma ya tahu sudah kalau lancar. Baru biasa Mas Juli juga kalau kadang-kadang kali ngomong aja. Termasuk ke PG-PG kadang-kadang yang di bawah PTPN 11 itu saya kontak dengan apa namanya kebun yang apa namanya kepala-kepala yang di Surabaya. Saya kontak, "Gimana?" "Ya silahkan aja Pak, selama ngikuti prosedur." Saya bilang, "Ikuti prosedur saja." Mungkin gitu Pak Albert, Pak Aziz ya. Ada masukan dari anak-anak nih, mahasiswa? Jadi tolong nanti laporan akhir sesuaikan. Misalkan ada SDM, ada apa? Ada quality control nggak? Ikuti quality control nggak? Ya, Ada? Di antara empat ini apa? Ngambil bidang apa saja? Oh gitu ya. Nah, gini nanti, tolong nanti dibagi saja. Bisa juga dari SDM, boleh silahkan. Dari quality control produk juga bisa. Dari produksi juga bisa.
kemudian penyediaan bahan baku juga bisa. Ya banyak sih, kalau di PTN banyak. Data saya yakin banyak yang gitu ya Pak Albert ya. Albert saya yakin banyak lah ya. Cuman tetap jaga kerahasiaan perusahaan, mana yang boleh ditampilkan, mana yang tidak. Kalau toh mau dibahas nanti mungkin di dalam laporan akhir saja ya, tapi tidak tampil secara formal di dalam laporan ya. Kadang-kadang memang tidak boleh, itu maka tidak boleh ya. Perkara kalian dapat data yang sebenarnya umpamanya data oh ini yang tidak boleh di open ya, jangan dibuka gitu ya. Perkara nanti menjadi bahasan silahkan saja sebagai masukan terhadap perusahaan gitu ya. Jadi mohon maaf Pak Albert, mungkin nanti di dalam laporan, kemudian nanti dalam ujian berkembang, kami mungkin tidak sesempurna yang kita harapkan, tetapi kalau nanti ada namanya pertimbangan-pertimbangan, ini sebagai hanya buah pikir saja, Pak Albert. Jadi buah pikir. Kalau bisa memberikan masukan, bisa memberikan pertimbangan terhadap perusahaan, ya utamanya memang untuk anak-anak ya, untuk mahasiswa ini memperkaya hasanah bagaimana dunia lapang, dunia kerja. Yang kedua, kalau bisa memberikan nilai manfaat bagi perusahaan, saya pun terus ikut senang, Pak Albert. Ikut senang. Kenapa? Jadi kita perguruan tinggi itu bersinergi dengan dunia usaha, ya. Jadi tidak serta-merta hanya perguruan tinggi ini saja merasa merasa oh oh ya ro dewe. Padahal yang lebih tahu kayak panjenengan ini semua, Pak Asif, Pak Abed lebih lebih banyak tahu daripada saya gitu kan. Karena saya tahunya hanya keilmuannya saja, Pak. Tetapi praktisi, jadi prakteknya di lapangan panjenengan lebih banyak tahu gitu ya. Yang lain mahasiswa ada masukan lain? Jadi silahkan nanti topiknya silahkan ya. Jadi nanti berbagi dari 4 orang ini, nanti konfirmasi dengan pembimbing lapang, ya saya di kampus ini ikut saja Pak. Saya pasrah istilahnya, dengan oh ini quality control ini misalkan, kemudian untuk produksi ini, untuk persediaan ini, untuk SDM ini, silahkan berbagi saja ya. Ya, jadi silahkan laporan diramu sebaik mungkin. Dari sekarang sudah segera buat laporan ya. Jangan menunggu di akhir. Sekarang sudah buat aja. Ya, buat aja langsung ya. Nanti begitu klik selesai langsung segera ujian. Ya. Jadi laporan draft bisa dibuat mulai sekarang. Kan gitu ya Pak Aziz ya, Albert ya. Jadi mohon nanti anak-anak nanti ini butuh data, mohon bantuannya panjenengan agar supaya dia ini bisa lulus tepat waktu. Karena saya terus terang sebagai sebagai pembimbing juga inginnya lebih cepat lebih bagus Pak. Temuan anak-anak kadang-kadang ya begitulah seperti Pak Albert tahu, Pak Alis ini mahasiswa ya begitulah. Kadang-kadang kalau dipacu malah menghilang. Ini yang terjadi Pak. Ada juga bimbingan saya bertahun-tahun tidak lulus ada ya. Jadi dosennya mencari Pak. Jadi bukan berarti mahasiswa dosen diam, tidak Pak. Terus terang kita telepon Pak. Selain perlu ditelepon, kadang-kadang kalau saya tahu nomor telepon saya telepon. Ada yang 7 tahun baru lulus, Pak. Baru kemarin, baru ujian. 7 tahun. Saya bilang, kasihan juga. Ya, begitulah ya. Mungkin gitu, Pak Albert, Pak Aziz. Ada yang lain mungkin? Masukan? Untuk laporannya ini kita kan di 2 bidang dan ini kita masukkan 2 bidang itu semua di laporan atau milih salah satu gitu. Gimana? Nggak kurang jelas suaranya. Agak maju sedikit dong. Gimana? Ini untuk laporan di akhir kita. Ini kan kita ada 2 bidang, Bapak. Di bagian SDM sama di bagian pabrik produksi. Dan untuk laporannya ini kita laporkan semua 2 bidang itu atau milih salah satu? Tidak. Ya. Jadi outline-nya silahkan secara garis besar, kondisi umum perusahaan tetap sama, semua sama lah ya. Tetapi topiknya misalkan ngambil quality control, ya quality control misalkan, maka hanya itu aja masing-masing, jangan semua diceritakan, janganlah, biar tidak terlalu berat ya. Jadi kalau MSDM aja apa permasalahannya MSDM? Oh ternyata misalkan kedisiplinan kurang, di masa pandemi kan berbeda toh. Nah seperti sekarang kan sistem kerjanya agak berbeda ya Pak Albert ya. Ini tidak apa-apa ceritakan apa yang ada di lapangan ceritakan ya. Jadi laporan hanya melaporkan saja, kan kalian tidak melakukan treatment, tidak membuat perlakuan terhadap lokasi magang, kan tidak. Jadi hanya melaporkan aktivitas saja. Jadi khusus saja, khusus bahan baku saja, jangan kemana-mana. SFDM, MSDM saja, gitu ya maksudnya ya.
Ya, quality control saja. Jadi kondisi umum kan ada kondisi umum perusahaan. Nah, sama sih, semua masyarakat sama. Oh, ini perusahaannya terdiri dari 3 kebun, ada Renteng, ada Kedaton, ada mana? Rayap kan Pak ya. Nah, silahkan secara umum begitu ya. Kemudian baru spesifik dalam laporan hanya sesuai dengan topik masing-masing. Nah, silahkan topiknya nanti kalau dengan pembimbing mengarahkannya, oh misalkan ya, cocok misalkan apa namanya melatih misalkan cocoknya nih khusus apa namanya quality control ya quality control aja. Selain ya, tahu semua lapang dan di kantor tahu, tapi yang dilaporkan hanya spesifik saja. Jadi kan ada khusus nanti pada bab 4 atau 4 ya, belum 4 itu khusus saja. Jadi tidak kemana-mana. Ya, oke. Yang lain? Ada lagi nggak Pak? Ya, gimana? Ada lagi. Ini untuk jangka waktu magangnya kita sampai kapan juga Pak? Nah, Dari Poltex sendiri. monggo, kalau dari perusahaan, kalau jatahnya kan 3 bulan toh. Kalau dari perusahaan sampai kapan Pak Albert? Dan itu lagi-lagi saya pasrah lagi perusahaan Pak Albert ya. Kalau memang, karena jatahnya memang kalau totalnya 520 jam kan total dengan di pembuatan laporan. Monggo, biasanya sih 3 bulan. Kalau dari perusahaan memberi ruang sampai 3 bulan, monggo. Kalau memang tidak sampai 3 bulan, monggo. Karena kami juga harus menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan Pak Albert. Jadi tidak sepenuhnya, oh perusahaan kampus harus tidak, oh tidak. Kami juga serahkan sepenuhnya kepada, jadi anak-anak 4 ini, saya serahkan sepenuhnya kepada pihak perusahaan. Jadi kalau perusahaan hanya memberikan ruang, tempat hanya untuk 2 bulan, 2 bulan setengah, monggo, silahkan saja Pak Albert. Saya Baik, Pak. saya manut gitu ya. Okay? Intinya seperti sekarang, kalau saya sih Pak, mohon maaf, saya lebih banyak berfokus pada apa namanya output yang akan dicapai, ya bukan lamanya dia, tetapi intensitas dan output yang dihasilkan itu yang lebih utama Pak. Mungkin gitu Pak Albert. Ya. Mungkin yang lain ya. Mungkin ada masukan dari Pak Asis mungkin dari Pak Albert. Monggo silakan. Untuk jangka waktu magang kemarin Pak, kami di awal teman-teman masuk itu menyampaikan bahwa pelaksanaan di lapangan itu 2 bulan, November dan Desember. Kemudian yang 1 bulan, yang Januari itu di bulan ketiganya itu fokus pada penyelesaian laporan. Oh gitu, monggo. Monggo Pak. Monggo. Saya setuju aja Pak. Yang utama, saya sangat setuju kalau dari pihak perusahaan begitu. Jadi intinya anak-anak nanti eh, jadi kan kalau buat laporan kan masih sering ambil data dan sebagainya. Jadi tetap totalnya, hitungannya, rekapannya itu bahwa anak-anak itu tetap memenuhi syarat. Itu aja Pak intinya gitu. Jadi perkara 2 bulan, 2 bulan setengah sudah selesai, monggo. Saya fleksibel Pak, fleksibel. Tetapi targetnya yang utama anak-anak betul mendapatkan tadi tujuan selain mempelajari kondisi umum perusahaan, budaya usaha, budaya kerja, dan seterusnya, termasuk bagaimana sistem manajemen dan seterusnya. Karena anak-anak ini jurusannya manajemen agroindustri, Pak. Jadi tidak spesifik perkebunan karet gitu ya, tidak. Walaupun tahu sedikit, tetapi manajemen umum anak-anak insya Allah tahu gitu, Pak. Jadi monggo, Pak Albert, Pak Aziz, saya serahkan panjenengan semua untuk memberikan kelulusan anak-anak. Tapi tolong adik-adik sekalian, walaupun perusahaan seperti ini, tolong kalian optimalkan. Optimalkan waktu kalian selama di lapangan. Rugi. Kalau berlama-lama di lapangan, kalau kalian tidak menimba ilmu sebanyak-banyaknya, rugi. Ya, jadi timbalah ilmu kepada beliau-beliau semua. Ya, timba. Ya, jadi ini kesempatan emas. Karena kalau di luar kalian magang, nggak bisa masuk ke kebun nenteng kan gitu ya Pak Albert ya, nggak bisa. Kucuk-kucuk masuk ke sana, pengen ini nggak bisa. Jadi Ya, beruntunglah kalian masa PKL ini bisa masuk ke perusahaan. Ini kesempatan emas. Kalau saya sih, wah ini saya pun Pak Albert, saya sebelum jadi dosen Poltek pun, aduh mohon maaf.
Aduh, mo- mohon maaf Pak Albert, Pak Aziz, sekalian. Ya beginilah kalau gratisan Pak Albert. Ya, Pak. Ya beginilah teknologi Pak. Ya, ada ini gratisan 40 menit gratisan. Kalau yang Betul, Pak. nonstop itu kita di kampus, waduh ribut Pak, si daftar ini ruwet Pak. Kadang-kadang juga ada yang punya juga. Ya begitulah birokrasi Pak ya. Jadi yang gratis, Iya, bukan Pak. yang gratisan maksudnya yang disediakan kampus ada, cuman harus daftar dulu ya. Kalau udah ada operator dan macam juga ada jalan juga. Mendingan ini, salah sambung lagi, udah selesai. Iya. Jadi inilah ya. Jadi baiklah kita lanjutkan sebentar Pak, sebentar lagi. Jadi memang kembali lagi bahwa saya minta anak-anak sekalian ya, jadi mahasiswa tolong sekali lagi optimalkan kalian selama di lapangan. Ya. Apalagi musim pandemi ini sudah terbatas, kita tidak sungguh-sungguh. Ya, saya tidak mau Pak, terus terang Pak Albert, Pak Aziz, saya tidak mau mahasiswa saya malas-malesan Pak. Jadi tolong nanti saya ada catatan Pak ini malas-malas ngomong Pak Albert, Pak Aziz sampaikan aja. Nanti saya siap lah. Nah, ya. Saya minta nomornya nanti jenengan juga Iya. ya. Jadi kalau kalau ada apa-apa saya saya siap menerima Pak Albert. Karena terus terang saya apa namanya pembimbing lapang itu pembimbing PKL tidak sepenuhnya lulus Pak. Ada yang kadang-kadang makanya lulus tapi nilainya rendah sekali. Ada. Kenapa? Saya berdiskusi kebetulan saya biasanya kalau tidak pandemik saya biasanya langsung ujian di lapangan Pak. Kebiasaan saya Pak. Jadi seperti saya misalkan Iya, udah iya. pandemik saya ketemu panjenengan semua, saya langsung di ujian di lapangan langsung tuntas. Jadi pulang kampus sudah tuntas. Nggak tahu lah nanti kalau bisa begitu malah senang juga. Nantilah saya diskusikan kalau di apa namanya di kampus bisa ujian begitu daring juga malah saya senang Pak. Dengan Pak Asis dengan Pak Iya. Ubed. Jadi anak-anak nanti ujiannya sendiri-sendiri. Begitu Pak. Jadi diatur ya bersama-sama maksudnya ya langsung paralel langsung 4 orang kita ujian total jadi anak-anak itu nanti Januari sudah laporan sudah tuntas semua langsung kita uji bareng-bareng Pak. Ya, anak-anak nanti presentasi Iya. masing-masing kemudian apa kelebihan dan kekurangan, apa yang diperkenankan oleh perusahaan untuk dibuka dan sebagainya, ada yang tidak. Ah, ini panjenengan lebih tahu banyak. Nah, nanti itu malah saya lebih senang terus terang ujian kayak gitu, Pak. Ya. Jadi mohon maaf ini bimbingan dengan Pak Albert dengan Pak Aziz ya ini juga apa namanya saya terus terang sangat terima kasih sekali Pak Albert ya. Jadi mohon anak-anak Sama-sama. ini selama di lapangan di dicewer lah kalau kurang bener kita cewer ya dimarahi buat apa-apa Pak. Biasalah anak namanya anak-anak ya begitu Pak. Kadang-kadang dikencengi, kadang-kadang dilonggari itu biasa Pak. Ya, ya begitulah anak-anak mahasiswa Pak. Namanya masih anak-anak Pak. Kalau belum berkeluarga masih saya katakan masih anak-anak. Anak saya saja sudah saya bilang kalau kamu masih belum berkeluarga, belum mandiri, saya bilang tetap anak-anak. Namanya anak gitu, gitu Pak ya. Jadi saya terus terang begitu. Jadi mahasiswa juga sama gitu ya. Jadi saya ingin selama di lapangan, tolong optimalkan sebaik-baiknya, gitu kan? Mungkin itu mungkin hari ini. Ada yang lain masih? Ada tambahan? Cukup? Cukup, Pak. Ini dari Cukup ya. teman-teman juga cukup katanya, Pak. Sudah cukup. Baik, sekali lagi eh, saya secara pribadi dan secara kelembagaan saya atas nama pribadi mohon maaf Pak Albert, Pak Aziz, salam untuk pimpinan yang di Kebun Renteng juga saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf manakala keterbatasan ini yang memaksa kita harus begini caranya Pak. Kita bertemunya dengan begini. Ya, mudah-mudahan insya Allah anak-anak selama di sana bisa optimal lah menimba ilmu, menimba pengalaman. Ya, jadi terus bersemangat. Tapi jangan lupa tetap terapkan protokol COVID ketat, Pak. Nah, tetap harus kita kuatkan. Tidak apa-apa ditegur anak-anak itu, Pak. Keras, Pak. Harus ya. Jadi sekarang sudah harus lebih kencang lagi. Kalau orang banyak longgar, kalau saya kebalikannya. Saya tambah hari tambah kencang, Pak. Saya sejak awal mulai bulan Maret saya kencang terus. Sampai sekarang tambah kencang, Pak. Nah, mau kenceng aja masih kena, apalagi tidak kenceng gitu. Gitu.
Jadi kita pun tolong hati-hati semua untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita bersama. Sekali lagi Pak Albert, Pak Aziz, mohon maaf. Terima kasih sekali banyak. Kemudian nanti kalau memang kita rencanakan bisa ujian langsung total, malah senang Pak, 4 orang general. Hari apa ujiannya, hari Minggu, jadi tidak mengganggu kerja panjenengan, gitu ya. Jadi khusus begitu. Nanti kalau nanti saya konsultasi sama kampus kalau itu diperkenankan, saya lebih senang. Jadi tolong siapkan ya mahasiswa ya. Jadi nanti ujian akhir kalau bisa langsung di lokasi aja biar mantap gitu ya. Ya kalau bisa kalau bisa luring, luring kalau kemungkinan besar mohon maaf Pak. Mohon maaf. Kemungkinan besar COVID ini masih tetap merajalela, kemungkinan besar. Ya, karena para pakar mengatakan itu betul semua. Dugaan yang terjadi sekarang benar semua. Tidak ada yang meleset. Yang meremahkan itu para birokrat kita nih, yang penguasa negara kita ini yang kurang sungguh-sungguh. Ya, akhirnya jadi yang begini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf. Terima kasih Pak Albert, Pak Ya, Aziz. Pak. Selamat untuk anak sekalian. Tolong ya hati-hati selama di lapangan. Kalau ada kesulitan kontak saya ya. Jadi jangan menunggu ada masalah ya. Albert mungkin nanti biar anak-anak saya kirimkan nomor saya, biar saya nanti biar kontak kalau anak-anak ada masalah dan sebagainya, dan kita bisa menjadi saudara lah ya ke depan ya Pak Ya, Amit. Pak. Amit. Terima kasih. Mohon left. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon left wabarakatuh. ya.